Nah bahayanya kalau cintanya duit. Gimana tuh? It susah. Main musik awal-awal nggak ada duitnya. Beneran. Kalau dari sisi skill tuh gimana sih Man dibandingkan orang Amerika Man, orang Indonesia? Apakah kita kalah gitu di musik, instrumen musik barat itu? Kalau ngomong gamelan kan beda konteks. Kita ngomong instrumen musik barat gimana? Musik yang udah di western, yang sudah ke westernisasi gitu ya. Cie. Iya. Oke. Ya dibilang kalah sih enggak ya. Kita juga banyak banget yang bagus banget pemain di sini. Banyak banget beneran. Yang levelnya udah menurut gue sama gitu loh. World class gitu ya. Iya, maksudnya bagus banget di Indonesia gitu loh. Di sana juga ada gitu. Di sana tuh bukan berarti bagus semua sih. Ada aja yang kurang juga ada gitu loh. Jadi sama sih sebenarnya. Kurang lebih kita sama lah sebenarnya. Dari sisi ini ya istilahnya. Dari sisi teknik. Tapi kalau menurut kamu kenapa Man musisi Indonesia, kalau ngomong konteks kan banyak yang bilang Indonesia pengen go global gitulah industri musiknya atau musisinya. Tapi kalau sekarang kita lihat kan masih belum banyak ya, paling ada berapa sih? 4 paling ya musisi Indonesia yang go global. Itu kenapa Man? Kalau menurut kamu gimana Man? Global ya. Wih, kita ngomongin industri coy. Apa ya? Tadi pertanyaannya gimana? Benar-benar susah nih pertanyaannya nih. Masa sih? Iya. Kan apa namanya? Kan kamu bilang tadi sebenarnya kalau dari sisi skill atau teknik itu, musisi Indonesia itu nggak kalah. Banyak musisi yang istilahnya dari sisi teknikal atau skill gitu udah world class lah. Udah setara lah dengan orang Amerika yang musik populer pusatnya di sana ya. Tapi istilahnya belum banyak yang bisa menembus market global gitu Man. Oke. Paling Indonesia kan ya kita ngomong ya Rich Brian gitu ya. Terus kemudian siapa lagi sih itu? Ya gitulah. Ada sekitar 4 atau 5 lah. Terus istilahnya masih belum banyak yang bisa menembus gitu. Kira-kira menurut kamu kenapa tuh Man atau gimana? Apa ya? Sebenarnya balik lagi ke musisinya sih. Pengennya seperti apa gitu loh. Mungkin Rich Brian tuh mungkin ya. Mungkin dia sebenarnya nggak ada ambisi pengen jadi apa sih namanya tuh world class atau apa? Superstar gitu ya. Superstar seperti itu mungkin dia cuma ngelakuin yang dia suka gitu loh. Dan tiba-tiba gitu. Ini poin menarik ini. Ya kan? Mungkin sebenarnya balik ke musisinya sih. Jadi kenapa mereka pengen, misalnya kenapa gue pengen mendunia, perlu nggak sih gue mendunia? Ya ambisi kan. Jangan-jangan malah semakin ambisius untuk go global malah semakin jauh gitu. Nggak tahu, mungkin juga kan. Nggak tahu, kita juga nggak tahu. Kita nggak ada yang tahu. Jadi bener-bener, iya, jadi bener-bener apa ya, tricky juga sih. Susah pertanyaannya ini. Jawabannya juga susah kayaknya. Salah nanya kali ya. Soalnya apa namanya, banyak juga sebenarnya kan musisi dari Eropa atau Amerika yang pengen go global tapi nggak bisa. Sebenarnya banyak banget. Banyak, lebih banyak malah sebenarnya. Oh gitu ya. Karena persaingannya ketat juga Man sebenarnya. Kalau dari pengamatanku. Kalau pas lo dulu di UK gimana? Musisi di sana itu kan banyak banget ya Man ya. Karena kan apa namanya, musik itu sudah menjadi bagian dari budaya gitu.
Terus kemudian yang pengen maksudnya sukses menjadikan musik sebagai hidupnya itu kan banyak banget ya. Banyak Iya. seriusan banyak banget. Jutaan orang kalau di Inggris sendiri ya. Oke. Sehingga membuat tingkat persaingannya juga susah sebenarnya. Makanya mungkin itu ya, kayak yang kasusnya di LA mungkin karena kondisinya seperti itu persaingan susah, makanya mereka punya mentalitas bersaingnya tinggi ya, hardworking gitu-gitu, karena mereka tahu untuk untuk menembus industri musik, maksudnya yang menjadi superstar gitu-gitu, banyak pesaingnya, makanya akhirnya yang bisa sukses itu mereka itu biasanya unik, terus kemudian hardworking gitu nggak sih? Pasti punya karakter lah, minimal karakter. Bener sih, setuju banget. Ya kan berarti balik lagi kan mesti ke orangnya. Memang dia pengennya seperti apa gitu. Oh iya, tadi lupa menanya. Apa tuh? Pernah ngalamin culture shock gak sih waktu di MI baru awal-awal? Oh iya pastilah. Gimana tuh kan? Ada budaya apa gitu nggak sih yang berbeda atau yang lu kaget? Waduh, apa ya, lupa juga nih. Makanan sih santai, cocok aja. Paling mahal aja sih. Pokoknya mahal. Jadi kayak ini gimana nih, mahal semua nih. Gue harus makan apa nih yang murah ya? Sumpah jadi mikirnya kayak gitu. Karena benar seperti itu. Iya. Berapa sih buat gambaran makan di sana, Man? Berapaan sih istilahnya? Apa ya? Nasi Padang gitu berapaan, Man? Mana ada nasi Padang? Ya, maksudnya kayak siang sekarang nasi Padang gitu apa sih di sana? Masak sih. Ya hotdog itu bisa $3 gitu. $3 itu 45.000 ya? Ya kalau sekarang kan. Pas zaman gue itu ya masih 30-an ribu lah. Dolar 12.000 ya. Iya. Ya segituan. 40.000 ya benar, 30 ribuan ke 40. Itu hotdog loh. Itu istilahnya junk food ya, makanan paling kasta rendah gitu. Enggak juga. Maksudnya kalau emang mau makan bener gitu ya mahal. Mahal beneran, biaya hidupnya mahal. Apalagi ini, Man, kontrakan, Man, kayaknya mahal banget ya kontrakan. Kan juga mahal. Itu udah kayak kalau di sini kita bisa beli apartemen tuh. 10 jutaan gitu ya? Bisa lebih. Wow. Duluan. Edian, mahal banget sih itu. Gila sih. Kayak di London berarti, Man. Segitu. Iya mahal sih. Pokoknya kalau nggak kaya banget, sorry nih ya. Bukan, tapi maksudnya beneran, kalau nggak dapat beasiswa atau nggak kaya banget, susah, mahal banget soalnya beneran. Cuma itu doang, beasiswa atau nggak super kaya. Lu dulu dapat beasiswa ya, Man ya? Kan dulu untungnya dapat. Waktu di telepon kampus kan kita lagi bareng gitu. Iya, untungnya dapat tuh waktu itu. Dapat ya? Dapat sih. Susah nggak, Man, apply beasiswa? Buat teman yang mau apply gimana sih? Tipsnya gimana, Man? Tipsnya sih pertama harus tahu dulu sih kualitas diri kita. Gitu sih. Kenapa tuh? Karena intinya harus realistis juga gitu loh. Bukan yang kadang kan orang terlalu idealis, gimana ya, bukan idealis realistis, sorry. Maksudnya kita harus tahu diri kita tuh kekuatannya seperti apa gitu, sebesar apa. Kita harus realistis ngelihat yang dibutuhkan kampusnya tuh untuk beasiswa tuh seperti apa gitu loh. Harus lain tuh, kayaknya gue bisa nih dapat beasiswa kalau gue dengan skill gue, dengan kemampuan gue, kayaknya gue bisa nih dapat beasiswa ya. Jadi emang harus tahu kekuatan diri kita dulu sih. Dan objektif ya. Ya.
Ya itu bener sih, realistis itu penting banget. Gue dulu nggak jadi kuliah musik karena realistis, kok nggak mampu sih. Kuliah musik, jurusan musik, nggak jadi daftar akhir. Mahal ya. Skillnya man nggak nyampe man. Ya nggak apa sih, ya bener, maksudnya bener kan, maksudnya Bener. bukannya gimana, cuma maksudnya emang harus realistis gitu sih. Ya misalnya ini nggak realistis, misalnya kayak gini nih, oh gue pengen nih jadi drummernya Beyonce. Keadaan gue yang sekarang gini, bisa nggak? Bisa. Bisa. Tapi prosesnya panjang mungkin ya, prosesnya panjang kalau ngomong realistis. Iya. Nah dan kayak gitu bisa. Ya kan. Nah kalau misalnya orang punya impian besar gimana man? Misalnya jadinya takut bermimpi, nggak boleh bermimpi dong atau gimana man menurut kamu man? Bermimpi tuh boleh banget sih, cuman boleh banget justru kayak misalnya gue satu hari gue harus jadi drummer Beyonce, itu tuh bagus banget sebenarnya, cuman harus balik lagi gimana caranya supaya gue bisa begitu kan. Ya udah, ya kerja keras sampai dapat gitu loh. Setuju. Cuman harus realistis juga kan gitu loh. Yoi. Nggak mungkin kan lah udah 30 tahun belum dapat lu nggak menghasilkan apa-apa, kayaknya nggak ada jalan ke situ, tapi tetap lu jalanin terus. Ya kalau misalnya secinta itu juga nggak apa-apa, pilihan ya. Iya, cuman kalau buat gue pribadi gue harus realistis. Ini gue udah jalan 5 tahun nih, ternyata nggak works, ya gue harus cari lagi yang lain. Gitu. Ngomong-ngomong tentang kerja keras man, sampai sekarang masih latihan gitu nggak sih tiap hari? Masih lah, harus. Gimana man biasanya? Kayak ceritain dong latihan sehari-hari itu gimana man biasanya? Latihan sehari-hari ya, gimana ya? Ya, apanya nih? Kayak apa namanya, berapa jam gitu man? Oh, sebenarnya sih yang penting fokus aja sih, kayak nggak perlu lama-lama sih, paling sejam 2 jam cukup sih sekarang, kayak di maintain aja sih, soalnya sekarang juga lagi nggak bener, emang tujuannya adalah untuk maintain gitu loh. Iya. Karena ini ya sekarang agak gimana sih man kondisi setelah COVID ini gimana sih? Wah kita bahas COVID. Apa? Industri musik kan lagi terbatas banget ya man. Konser kan belum boleh ya. Iya. Menurut kamu gimana man? Musisi biar bisa istilahnya biar kayak gini tuh mending kayak gimana? Kalau yang kamu alamin gimana man? Dalam kondisi seperti ini, musisi yang cerita kamu sendiri gimana man dalam menghadapi COVID ini? Semuanya itu juga kayaknya lagi susah ya. Kayaknya ya. Yoi. Apa ya? Yang gue perhatiin sih semua rata-rata masih tetap berusaha aja sih. Berusaha mencari sesuatu online kelas lah, atau ngajar online gitu ya. Atau mereka jadi yang tadi nggak bikin konten YouTube, ya jadi YouTuber. Yoi, aku juga bikin. Oh gitu. Bagus. Emang harus gitu sih. Maksudnya kayak tadinya yang mungkin nggak bikin karya, dia jadi punya waktu untuk bikin karya. Yang tadinya pengen punya project sendiri, jadi punya project sendiri. Bener banget loh. Jadi emang dimanfaatin aja sih. Kalau lagi kayak gini bukan berarti kita harus gimana nih, gue pusing nih. Oke lah, mungkin kalau yang udah berkeluarga sama punya anak tuh beda kali ya. Iya. Lebih gila lagi dari orang yang masih jomblo mungkin ya. Lah. Kamu sendiri gimana man? Katanya bikin project man atau gimana? Ada project nggak sekarang ini? Ya, apa gitu?
lagi mencoba bikin. Udah rilis? Rilis belum. Oh, lagi bikin apa nih, Man? Ada bocoran nggak, Man? Lagi bikin apa nih? Ada bocoran nggak? Siapa tahu ada sobat semusik yang minat mendengarkan. Asik, boleh. Lagi bikin instrumental aja sih sebenarnya. Gimana tuh, Man? Lebih kayak elektronik, tapi juga ada rocknya. Synthesizer bass banget deh gitu. Bukan drum bukan drum banget juga sih. Dia lebih balance aja sih. Tapi emang bass-nya ya masih rock sih. Itu. Kenapa bikin karya yang ini, Man? Ada apa namanya? Ada yang melatar belakangi gitu nggak, atau? Apa ya, bikin aja sih sebenarnya. Apa berangkat dari keresahan gitu atau? Keresahan sih. Bikin aja. Pokoknya kayak ya udah bikin aja deh gitu. Oke. Atau ya bikin aja sih kayak bener-bener apa ya, self driven gitu kali ya. Oke. Aktualisasi diri ya lah. Benar. Nuansanya gimana, Man? Musiknya, Man, yang mau dirilis ini, Man? Nuansanya ya. Atau bercerita tentang apa, Man? Ya, nuansanya tuh pasti instrumental. Terus instrumental musiknya. Cuman nuansanya tuh mungkin lebih dark kali ya, gelap gitu sih. Keren. Agak gelap tapi nyeleneh kayaknya sih, agak nyeleneh sedikit. Kontemporer sih. Tapi dikemasnya dalamnya tuh masih ada rocknya gitu, elektronik gitu. Ini bikin sendiri atau collab sama siapa gitu, Man? Sekarang sih bikin sendiri sih. Ini belum ada sih. Sebelumnya pernah collab ya, Man, ya? Yang di Spotify itu, Man? Oh iya, pernah dulu sama siapa? Tesla Manaf Jazz yang dia kontemporer juga ya? Kontemporer. Kapan-kapan kita wawancara. Dia. Kawan-kawan kita wawancara ya? Sikat. Sama berdua lah. Boleh. Nah kalau dia tuh kontemporer banget tuh. Dia terkenal tuh, Man, ya, di luar negeri, Man. Kayaknya banyak fansnya. Musikmu yang kemarin yang terakhir kayaknya juga masuk playlist luar negeri, Man. Masuk playlist Eropa yang apa gitu. Lupa. Spanyol. Iya. Belum ngecek ya? Belum. Listenernya banyak loh. Oh iya? Listenernya banyak. Udah berapa ribu gitu, Man. Kemarin sempat ngecek. Oh gitu? Dia belum ngecek ya, Man. Yang punya malah gak ngecek. Enggak ngecek. Kalau mau ngecek musiknya di mana, Man? Lupa, Man. Profil Spotify-nya apa, Man? Kalau teman-teman mau ngecek. Iya. Dengerin. Usman Pranoto. Pakai HOUSMAN PRANOTO. Usman Pranoto ya. Yoi. Oke. Oh iya, Man. Ini mungkin pertanyaan terakhir, Man, ya. Wes, gimana? Jadi kan kita tadi membahas tentang istilahnya perjalanan musik lo lah. Ya. Dari awalnya suka piano, terus kemudian beralih ke drum, sampai memutuskan kuliah musik, sampai lanjut 2 kali. Sempat menemuin banyak tantangan juga lah. Terus kemudian gimana menceritanya sampai bisa dari setelah lulus itu, terus kemudian lo bisa main sama kayak musisi-musisi yang lain, kayak misalnya Scalar, terus Jevin, Petra, itu gimana ceritanya? Istilahnya mereka musisi yang diperhitungkan lah di industri musik tanah air. Itu gimana ceritanya, Man? Kok bisa gitu, Man? Karena nggak semua drummer bisa mempunyai kesempatan seperti itu, Man, istilahnya.
Ini mau bahas secara Buddhis atau gimana nih? Asik. Terserah, bebas. Boleh Buddhis cuman gimana? Menarik. Dasar nih. Apa ya? Kerja keras aja sih. Kayak gue ketolong banget sebenarnya lewat pertemanan sih. Ya gue udah temenan lama tuh sama Color itu. Siapa, Renai dan Stella itu, namanya Renai dan Stella Scholar. Oh iya, dulu pernah dikenalin waktu di tempatnya itu. Iya, jadi apa ya, sebenarnya mereka tuh yang awalnya yang ngebantu gue banget sih, yang membuka gerbang lah. Jadi mereka pertama ngajak gue main, dan terus dari situ banyak orang juga ngelihat gitu loh. Banyak orang ngelihat, siapa ini gitu. Terus ya mereka akhirnya jadi pada ngontek gitu loh. Ngontek, ngajakin main, ngajakin ketemuan. Dari situ gue jadi kenal satu sama lain, kenal siapa, kenal ini. Jadi dia diajak main lagi. Tiba-tiba diajak ketemuan. Kita jadi membangun koneksi juga sih pelan-pelan di situ. Ya even sampai sekarang pun gue juga masih membangun koneksi dan terus berusaha gitu loh. Cuman emang awalnya dari pertemanan sih. Berarti penting ya membangun koneksi itu, man. Maksudnya nggak cukup punya skill yang jago doang. Iya. Diem gitu nggak cukup ya ternyata ya. Tapi untuk kayak gitu ya perlu skill juga sih, bener. Perlu skill, maksudnya. Modalnya skill ya. Ya biar gimana kan orang ngelihat, dia bagus ya mainnya gitu. Atau dia ganteng ya, misalnya kalau emang modalnya ganteng gitu. Bisa juga. Iya. Dan itu nggak salah ya. Iya, bener. Karunia istilahnya apa? Rezeki. Oke, karismanya enak nih kalau diajak main, coba. Intinya macam-macam sih, cocok-cocokan juga kan. Nah iya, cocok-cocokan itu. Iya. Kayak nggak semua orang cocok sama siapa gitu. Nggak semua orang cocok sama kita gitu loh. Benar. Kurang lebih gitu sih. Oke. Dari pertemanan sih. Ada lagi nggak, man, ya yang menurut lo penting gitu untuk diketahui, terutama ini sih, man, buat teman-teman yang baru memulai pengen belajar musik gitu. Ada lagi nggak, man, kira-kira tips yang lain, man, di musik ini? Tipsnya ya, jadi tadi kan ngomong skill ya, latihan penting, latihan yang fokus, terus networking. Ya. Ada lagi. Harus cinta dulu sih. Wish, so deep. Bener. Kenapa teman? Jadi gini loh, kayak misalnya gue sama drum nih, gue punya relationship. Gimana tuh maksudnya? Jadi drum gue itu temen gue gitu loh. Ya kita harus menjalin hubungan sama dia dengan cara latihan, dengan cara ya mengetahui basic-basicnya apa, basic rhythm, gimana kalau caranya kalau kita sebagai drummer atau sebagai musisi main sama musisi lain, gimana cara ngobrol, ya kan, gimana caranya kita kalau misalnya udah kerja, di bawah kerjaan tuh gimana gitu loh. Itu kita harus cari tahu sendiri itu. Nah itu nggak bisa dilakukan kalau kita nggak suka, nggak cinta gitu loh. Benar. Ya kan? Setuju. Kalau kita nggak cinta, kita nggak mau tahu lah. Gitu. Dan kalau cinta itu ada inisiatif untuk ini ya, lebih mendalami juga gitu ya. Iya benar, bisa. Profitasinya bisa kemana-mana gitu. Iya. Bener sih, emang suka dulu sih. Gue suka banget nih sama gitar gitu, sampai obses ya kan.
Iya. Tapi pernah nggak sih man bosen main drum? Pernah lah, pernah dong. Wajar Pernah. berarti ya. Wajar. Pernah nggak nyentuh drum juga kok seharian. Cuman ya gitu, karena cinta udah 2-3 hari 4 hari nggak main drum, duh kayaknya harus main nih gue. Gitu. Kangen. Ah iya bener, nanti balik lagi. Ya wajar sih. Kalau iya sih, setuju man. Dasarnya cinta ya, karena kalau nggak cinta emang pasti bakal ditinggalin gitu ya. Maksudnya milih profesi lain atau hal yang lebih menjanjikan karena nggak tahu yang lain. Nah bahayanya kalau cintanya duit. Gimana tuh? Susah. Main musik awal-awal nggak ada duitnya, beneran. Iya. Nggak ada. Kalau awal-awal ya. Berantah gitu loh, nggak ada koneksi, nggak ada, pokoknya nggak ada apa-apa deh. Tapi gue pengen main musik, nah itu jangan harap ada duitnya tuh awal-awal. Ya kan? Prosesnya itu ya. Iya, itu nggak bakal ada duitnya dulu deh gitu, sabar gitu loh. Iya. Susah emang. Oke, makanya itu man ya, cinta ya man ya. Iya. Siap. Iya. Man. Thank you banget ya man ya, udah ngobrol di Semusik. Kita akan taruh linknya yang apa namanya Spotify, profil Spotify sama YouTube. Punya YouTube juga man ya, tutorial ya. YouTube ada tapi nggak aktif sih. Oke, ntar kita taruh linknya juga. Ya oke, ya boleh. Siap. Bebas ya. Oke. Thank you man ya. Oke. Sama-sama ya Har. Siap. Sukses terus. Yes, sama-sama Har.